Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala sebutkan peristiwa yang ke-9, yaitu pengajaran salatul khauf. Pengajaran salatul khauf. Kata beliau, wa fi dhatir riqa'i allama kaifa salatul khaufi wal qasru numi. Jadi diajarkan bagaimana tata cara salat khauf. Iya, tata cara salat khauf. Dan ini pengajaran tata cara salat khauf itu oleh kebanyakan ahli sirah disebutkan pensyariatannya di perang ini, Dhatir Riqa. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu bukan di Dhatir Riqa, tapi di Ghazwatu Usfan. Di Ghazwa Usfan, tempatnya di tahun ke-5 Hijriah. Iya. Setelah perang Khandaq. Kita sudah terangkan tadi ya bahwa perang Khandaq yang benarnya di tahun ke-5 Hijriah. Baik. Jadi itu dua pendapat ya di tengah para ulama ya rahimahumullahu taala. Tetapi terjadi ya salatul khauf itu di Dhatir Riqa. Dan itu dihikayatkan oleh Jabir dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Jadi asal syariatnya itu mereka keluar bersama Nabi di Dhatir Riqa itu. Kemudian Nabi berteduh di bawah sebuah pohon dan dibiarkan sendiri oleh para sahabat. Nabi sendirian di situ. Maka datang seorang musyrik. Iya. Pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergantung di pohon itu. Maka dia ambil pedang itu. Dia hunuskan kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, "Takhafuni? Kamu takut kepadaku?" Kata Nabi, "Tidak." Maka orang ini berkata, "Fama yamna'uka minni?" Siapa yang bisa melindungi kamu dari saya? Kata Nabi, "Allah." Iya. Maka bergetar jatuh pedangnya. Jelas ya? Nah, begitu ditegakkan sholat, nah, disitulah dilakukan sholat khauf. Iya. Dan kaifiatnya itu Nabi sholat 4 rakaat. Sahabat semuanya 2 rakaat. Jadi beliau sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu sahabat yang ikut bersamanya dia biarkan, mereka salam, datang lagi bagian yang kedua dari pasukan ikut sholat bersama Nabi 2 rakaat. Jadi Nabi sholatnya 4 rakaat, pasukannya dibagi menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Jelas ya? Jadi hikmah ya, jadi perang ada setengah pasukan sholat, setengah yang lainnya berjaga. Dan kaifiat sholatul khauf itu banyak kaifiatnya. Dan sholatul khauf ini sholat karena ada ketakutan, bukan untuk perang saya. Bukan untuk perang saya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, dia ke hutan, maka boleh sholatul khauf di hutan. Sholatul khauf di hutan. Kenapa sholatul khauf di hutan? Apa yang ditakuti di hutan? Ya kalau tiba-tiba antum lagi sholat datang singa bagaimana? Nah, itu salah satu fungsi sholatul khauf. Jelas ya? Jadi yang lainnya berjaga-jaga melihat begitu. Nah, setelah itu selesai gantian. Nah, itu syariat sholatul khauf. Baik. Berikutnya, ini di pembahasan fikih ya, masalah sholatul khauf. Di sejarah, di sirah itu penyebutan peristiwanya itu terjadi kapan? Berikutnya peristiwa yang ke-10, wal qasru numi. Iya, mengqasar salat itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini kejadian qasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tadi kita sudah bahas di tahun pertama ya, salat disempurnakan. Duhur, asar dan isya tadinya 2 rakaat berubah menjadi berapa? 4 rakaat. Ini kalau dia musafir, itu bisa diqasar. Bisa untuk diqasar. Iya. Dan ini
Dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, ini kejadiannya di tahun 4 Hijriah. Di tahun 4 Hijriah. Dan ini pendapat diucapkan oleh banyak ulama. Diucapkan oleh banyak ulama. Hanya saja dari sudut pendalilan, ini perlu diperiksa kembali ya. Karena sebagian ulama menyebutkan tidak ada riwayat yang kuat di dalam hal ini. Dan mengqasar salat pada saat safar itu sudah ada ketentuannya. Tapi dari sudut sejarah dia di sini, mulainya di sini, ini tidak ada dalil yang kuat tentang hal tersebut. Tapi karena di pembahasan sirah tadi, kadang ada riwayat-riwayat populer, apalagi banyak ulama yang menekankan atau menyebutkan seperti itu di sirah, maka saya sudah sebutkan kaidahnya ya, di pembahasan sirah. Kadang ada hal-hal dipermudah penyebutannya, diterima walaupun dari sudut sanadnya tidak begitu dipertanggungjawabkan. Hanya saja itu sudah populer dan saya sebutkan syaratnya tidak bertentangan dengan sebuah ketentuan dari ketentuan syariat yang dimaklumi.